Perkenalkan, nama saya Intan Maria Rumantir Senambela, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Pak Barat, golongan 3 Angkatan 46, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas 2, agenda 2 tentang etika publik. Pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Kode etik dan perilaku pejabat publik, yaitu pengertian etika, pengertian kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, perilaku pejabat publik. Pengertian etika. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara. Terdapat 12 kode etik ASN tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pasal 5 Ayat 2. Nilai-nilai dasar etika publik. Terdapat 15 nilai dasar ASN tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Pasal 4. Definisi dan lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua, dimensi modalitas, yang ketiga, dimensi tindakan, integritas publik. Lalu, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik. Dibutuhkan perubahan mindset, yakni reformasi birokrasi, setidaknya mencakup 3 aspek. Yang pertama, dari penguasa menjadi relevan, menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, dari jabatan menjadi amanah. Kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yaitu ada pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pentingnya etika dalam urusan publik. Seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaedah-kaedah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. 1. Legitimasi kekuasaan kebanyakan bersumber dari religi atau keyakinan agama. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. 2. Legitimasi sosiologis, menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, norma etika, menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara.
Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Aktualisasi etika aparatur sipil negara, yaitu pemanfaatan sumber daya publik, absensi dikjari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik seperti kita lihat, dan contoh implikasinya di unit organisasi. Terima kasih Bu.